Selamat hari Minggu buat kita semua. Karena kita akan memulai kebaktian kita, untuk itu marilah kita berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa. Amin. Kita bernyanyi. Dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus, dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya, tetapi pemberontak tergelincir di situ. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa kami yang Maha Pengasih, tuntunlah kami kepada anak-Mu, supaya kami menjadi milik-Nya. Berilah kepada kami iman dan kepercayaan yang benar, supaya kami beribadah kepadamu saja. Janganlah biarkan jemaat-Mu menyandarkan pengharapannya kepada hal-hal yang duniawi, karena Engkau penyelamat dan pelindung saya. Tolong dan tuntunlah kami ke jalan kebenaran, menuju kehidupan yang kekal, karena kasih-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.
Kita bernyanyi. Hukum Taurat untuk kita pada minggu ini, yaitu titah yang kelima sampai dengan titah yang ke-10. Beginilah hukum Tuhan. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan engkau membunuh. Titah ketujuh, jangan engkau berzina. Titah ke-8, jangan engkau mencuri. Titah ke-9, jangan mengucap saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Demikian hukum Tuhan untuk minggu ini. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan Bapa yang Maha Kasih, kami berkumpul bersama-sama berdoa padamu, bukan karena kebenaran kami, melainkan hanya karena belas kasih-Mu yang besar. Kasihanilah dan ampunilah segala dosa dan kesalahan kami. Bangunkanlah hati dan jiwa kami, supaya kami dapat meninggalkan segala perbuatan kami yang jahat, dan kami beroleh hidup yang baru di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita. Demikianlah firman Tuhan. Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin.
dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita berdoa, bernyanyi. Tuhan yang menjadi epistel untuk kita minggu ini yang tertulis di Roma pasal yang ke-12 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-21. Kita baca secara responsoria. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Aku adalah yang menuntut pembalasan, firman Tuhan. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita. Sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkan, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah.
dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya suatu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita mendengar warta kita untuk minggu ini. Warta Jemaat AKBP Jambi 1, Minggu 22 Agustus 2021, Minggu ke-12 setelah Trinitatis. Tema: Orang benar di mata Tuhan. Angka Romawi 1, 2, 3, dan nomor 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 dapat kita baca di warta kita masing-masing. Titik nama ragam 32, penerapan protokol kesehatan ibadah di gereja AKBP Jambi 1. Diberitahukan kembali kepada jemaat AKBP Jambi 1 untuk mengikuti ibadah di gereja AKBP Jambi 1 agar selalu menerapkan protokol kesehatan, dan gereja AKBP Jambi 1 tetap menerapkan pembatasan jumlah jemaat. Kepada jemaat yang akan mengikuti ibadah serta memperlakukan ketentuan sebagai berikut. 21. Jemaat yang telah memasuki area gereja untuk mengikuti ibadah wajib menerapkan 3M, yaitu mencuci tangan, memakai masker, dan menjaga jarak. 22. Melarang anak-anak di bawah umur usia 12 tahun untuk mengikuti ibadah. 23. Melarang kaum lansia atau lansia yang memiliki riwayat penyakit bawaan untuk mengikuti ibadah. Diarahkan kepada seluruh jemaat yang akan mengikuti ibadah akan melalui ketentuan pada poin 21, 22, dan 23. Pihak gereja melalui berhadap bertugas hari tahun dan menggugus COVID-19 akan bertindak tegas apabila jemaat yang akan mengikuti ibadah melanggar ketentuan poin 21, 22, dan 23 yang di atas. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. 3. Akan menikah. Pemberitahuan kedua, akan menerima pemberkatan pernikahan Juliadi Pardania Sianipar, putra dari Bapak Mangatas Sianipar, Ibu Sudua Turbina Burung Raja Hukum. Alamat Desa Sarangburung Jambi. Jemaat Gereja AKBP Shalom Jambi, Resort Alam Barajo Jambi, dengan Riani Octavia Boru Tambunan, putri dari Bapak Supal Tambunan, Ibu Riama Boru Pakpahan. Alamat Jalan Kartini RT 38 Pasir Putih, Kota Jambi. Jemaat Gereja AKBP Jambi 1, Resort Kebun Kelapa, Wek Patar 2. Acara pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu, tanggal 28 Agustus 2021 di Gereja Shalom Jambi. 4. PA Remaja. Pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 akan diadakan PA Remaja HKBP Jambi 1 bertempat di Gereja HKBP Jambi 1. Masuk pukul 17.00 WIB. 5. Berita duka cita. Pada hari Minggu tanggal 15 Agustus 2021 telah meninggal dunia seorang pemuda atau doli-doli yang bernama Andreas Fernando Silitonga, umur 21 tahun, putra dari Bapak Tua Parasian Silitonga, Ibu Clara Ukraina Silaban. Alamat Kumpe Budak Jambi, Wek Kumpe Budak. Acara penguburan telah dilaksanakan pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021. 7. Pelantikan pengurus diakonia sosial dan kemasyarakatan HKBP Distrik 25 Jambi. Pada hari ini, Minggu tanggal 22 Agustus 2021, HKBP Distrik 25 Jambi melaksanakan pelantikan pengurus diakonia sosial dan kemasyarakatan HKBP Distrik 25 Jambi periode tahun 2021 sampai 2023. Bertempat di HKBP Jambi, Resort Jambi. Ibadah pukul 11.00 WIB. Jemaat HKBP Jambi 1 yang terpilih sebagai pengurus diakonia sosial dan kemasyarakatan tersebut yaitu
Bapak Sintua J. Munte dari WEK Patar 1, D. Panggabean SH dari WEK Pasar Jelutung, Koptu A. Talang Banua dari WEK Tanjung Pinang, dan Ibu Ayu Mastura Borusitohang dari WEK UP Budak. Angka Romawi 4, keuangan atau saldo. Jumlah pemasukan 14.556.000. Jumlah pengeluaran 39.555.000. 3. Saldo kas per tanggal 15 Agustus 2021 sebanyak Rp109.321.783 dengan uraian kas kuria Rp89.009, kas pembangunan Rp29.232.774. 4. Saldo kas per tanggal 22 Agustus 2021 sebanyak Rp84.322.783 dengan uraian 1. Kas kuria Rp50.816.009, 2. Kas pembangunan Rp30.506.774. Demikian warta jemaat kita di dalam minggu ini. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Marilah kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dengan 1B. Kita bersatu di dalam doa.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom bagi kita semua. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita dalam ibadah Minggu pagi hari ini, Minggu ke-12 setelah Trinitatis, tertulis dalam Psalmen atau Mazmur pasal 34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mazmur 34 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-18. Mari kita membacanya secara responsoria. Beginilah firman Tuhan. Marilah anak-anak, dengarkanlah aku. Takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan telinganya kepada teriak mereka minta tolong. Apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakannya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Daud memberi nasihat pada masa tuanya. Pada masa tuanya, Raja Daud menasehati generasi yang lebih muda. Banyak suka duka yang dialami oleh Raja Daud. Dia dipanggil dari gembala menjadi pemimpin. Jika kita bayangkan sahalak parmahan gabe sahalak raja, status sosial sebagai gembala yang tidak memiliki banyak harta, belum memiliki banyak pendidikan, tetapi dipilih oleh Tuhan menjadi raja atas bangsa yang besar. Banyak suka duka yang dialami oleh Raja Daud. Pernah berpura-pura sebagai seorang gila. Ya doi mana songon naritik ala dilele Raja Saul. Dan dia juga pernah menerima teguran keras dari Allah melalui Nabi Nathan ketika dia mengambil Batseba menjadi istrinya. Juga pernah mengalami kudeta yang sangat menyakitkan, di mana kerajaannya dikudeta oleh anaknya sendiri. Hacikna iya teh, anaknya sendiri mah mengkudeta harajaon nai. Banyak persoalan, banyak pergumulan, banyak suka duka yang dialami oleh Raja Daud. Namun di dalam nats ini dia mengajak anak-anak,
Dia mengajak generasi yang lebih muda. Dia mengajak orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia ingin mengajarkan sesuatu pengajaran yang sangat berharga. Naing di pasahat ibana sadana tumasay arga. Tadi dikatakan, takut akan Tuhan akan kuajarkan kepadamu. Bagaimana takut akan Tuhan? Bohado biar mida jahuba. Takut akan Tuhan tidak sama seperti melihat hantu. Nyadang bui di bering hantu aja. Takut akan Tuhan tidak sama dengan berhadapan dengan binatang buas. Takut akan Tuhan itu akan ditunjukkan melalui kepatuhan dan ketaatan akan perintahnya. Jadi anak yang takut terhadap orang tua adalah anak yang mematuhi perintah, perkataan, nasihat orang tuanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, selanjutnya dia mengatakan di ayat yang ke-13, siapakah orang yang menyukai hidup, yang mengingini umur panjang untuk menikmati yang baik? Siapakah yang menyukai hidup? Rasudido hita lomoro hatta mangulu ate. Adok kita na disonon na solomo berohana mangulu. Upikir lomodo perohata mangulu. Buasa lomodo perohata mangulu di obason. Kenapa kita masih mengingini hidup? Biasanya orang yang mengingini hidup adalah orang yang saat ini memiliki pengharapan. Biasanya orang yang mengingini hidup saat ini adalah orang yang sedang bersuka cita. Ai mololas rohatan waing adong pakirimata, pasti kita masih mengingini hidup. Alai molo marsa duhitan waing, kita putus asa saat ini, rado honotta ala mau Tuhan. Namun Raja Daud di dalam nats ini dia mengajarkan bagaimana untuk takut akan Tuhan supaya memperoleh kehidupan. Bagaimana itu takut akan Tuhan supaya berkat Tuhan hadir dalam perjalanan hidup generasi yang muda. Tadi dikatakan di ayat 14, takut akan Tuhan harus ditunjukkan dalam sikap, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Persoalan lidah. Pernah ada seorang koki, juru masak, disuruh oleh raja, loppa majosi panganon nautabu nahya di baikoninna. Dia memasak, dan yang dimasak adalah lidah sapi, dilani sapi, ilopai mana tabu. Dan raja memuji, enak banget. Dan keesokan harinya raja mengatakan, coba engkau memasak masakan yang tidak paling enak, naso tabu. Dan dia kembali memasak lidah sapi. Dan raja mengatakan, loh, kenapa tidak enak, bahannya sama? Dan itulah lidah, itulah mulut. Siap pamangat todo haruar pasu-pasu, sian pamangat todo nang haruar bura. Dari mulut kita keluar berkat, dan dari mulut kita juga keluar kutukan.
Dari mulut kita bisa keluar kata-kata yang membuat orang lain semangat, dan dari mulut kita juga bisa membuat orang lain menderita. Dari mulut bisa membuat orang lain bunuh diri. Sian hata buido gabi manikot halak. Jala juk do masa si songoni. Itu sebabnya ada lagu anak sekolah minggu, hati-hati gunakan mulutmu. Mulutmu adalah harimaumu. Dari mulut seorang ibu akan menempah kepribadian anak-anaknya. Dari mulut seorang guru akan menempah kepribadian para muridnya. Dari mulut seorang ayah, bapak akan menempah kepribadian anak-anaknya. Oleh karena itu, Raja Daud tadi mengatakan, jagalah lidahmu terhadap yang jahat dan bibirmu terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang kedua, bagaimana itu takut akan Tuhan, yaitu dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ayat 15. Jauhilah yang jahat. Kalau dikatakan jauhilah yang jahat, berarti yang jahat itu ada di sekitar kita. Berarti yang jahat itu dekat dengan kita saat ini. Gudang dona jahat di lebung tan waing, gudang dona jahat di tongat-tongat tan waing. Mungkin dalam hati kita ada kejahatan, mungkin dalam pikiran kita bisa timbul kejahatan. Dang dau hajahatoni jonok duih di ngulu ni ganuk jolma. Itu sebabnya tadi Daud mengatakan jauhilah yang jahat, paholang madirim sian hajahatoni. Kalau dikatakan jauhilah yang jahat, berarti orang yang dinasihati oleh Rasul, yang dinasihati oleh Daud, dia sudah mengenal mana yang baik dan mana yang jahat. Jika ada nasihat jauhilah yang jahat, berarti orang yang dinasihati itu sudah memahami mana yang baik, mana yang jahat. Tetapi saat ini banyak orang yang manutun lomona, ngadi boto salah, ngadi boto dang tikos alai saidiulahon. Banyak orang saat ini dia sudah tahu itu salah, itu tulomona. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Dan yang ketiga, takut akan Tuhan itu harus ditunjukkan dengan mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Lului ma hasonangan minna di hata Batak. Hasonangan, dan dalam bahasa Indonesia perdamaian. Ternyata di mana ada kedamaian, di sido adong hasonangan. Molodame do roha, molodame do pikiran, totu sonangma. Damai itu diusahakan, damai itu naing ma sipatu paon ni akahalak nama biar mida jahoba. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, di ayat yang ke-16 dikatakan mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar, dan orang-orang benar itu adalah orang yang melakukan kehendak Tuhan. Halak nasitong ima halak namangulahon lomo ni rohani debata. Dan teriakan mereka, doa mereka, permohonan mereka akan didengarkan oleh Tuhan.
orang yang menjaga lidahnya terhadap yang jahat, orang yang menjauhi kejahatan, orang yang mencari perdamaian, maka Tuhan akan mendengarkan teriakannya. Bukan berarti orang yang takut akan Tuhan itu tidak memiliki pergumulan. Bukan berarti orang yang takut akan Tuhan itu tidak ada persoalan hidup. Dan gabi jaminan bolo mabir mida jahuba do ma akahol so daum, do ma akasitao no daum, do ma aka pergumulan daum. Tetapi doa mereka, permohonan mereka didengarkan oleh Tuhan. Dan sebaliknya, orang yang tidak melakukan, orang yang tidak taat terhadap perintah Tuhan, maka di ayat 17 dikatakan wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat untuk melenyapkan ingatan kepada mereka dari muka bumi. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, apa pesan nats ini kepada kita saat ini? Ahado nanaing dohonon ditrupuko dihita diombason. Yang pertama yang ingin dipesankan nats ini kepada kita saat ini adalah yang pertama, dengarkanlah ajaran. Tangi homma akapuda. Dengarkanlah didikan. Ajaran, didikan, nasihat itu akan membawa kita ke dalam kehidupan, ke dalam ketenangan, ke dalam kesenangan. Marulup-ulup dotod dini halak na mangului puda, na mangului nasihat. Terkadang kita merasa diri lebih bijak, lebih hebat, lebih pintar, lebih tahu, dan lebih segalanya. Maul donoaing halak manangi hoppuda, maul donoaing halak manangihon nasihat. Mengapa orang susah mendengar nasihat saat ini? Karena ambisinya lebih besar. Ala ubalga hagiyot ni dagingna, ala ubalga nasinit tani rohana, gabi maul may bana manangihon akapuda. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, saat ini kita diajak oleh nats ini untuk mendengarkan nasihat, dan nasihat itu akan membawa kita untuk mengenal lemanada ahado sasitongna nguluon. Apa sebenarnya makna di balik kehidupan yang kita alami saat ini? Raja Daud di masa tuanya, dia mengambil satu kesimpulan bahwa takut akan Tuhan akan membawa ke dalam kehidupan yang semakin baik. Biar mida jahuba, takut akan Tuhan akan membawa kita untuk lebih menikmati hidup dan untuk lebih menikmati kebaikan Tuhan. Ido napar julu. Napa dua tahun yang kedua yang ingin dipesankan nats ini kepada kita adalah nasihat yang tiga tadi. Natulu podai nakin, jauhilah yang jahat, jagalah lidahmu, dan carilah perdamaian. Naing maingot di bagasan rohatan waing. Hati-hati dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita. Seperti pepatah mengatakan, jagalah pikiranmu, karena pikiranmu akan menjadi kata-katamu. Jagalah kata-katamu, karena kata-katamu
akan menjadi kebiasaanmu. Jagalah kebiasaanmu, perhatikanlah kebiasaanmu, karena kebiasaanmu akan menjadi nasibmu. Pangalahom, jaga ma pangalahom, karena pangalaho sifat akan menjadi bumerang dalam hidupmu. Alani manat hita dihata naharuar sian pamangata bui doi mabain haci rohani halak, bui doi mabain lomo rohani halak, seperti yang tertulis dalam Alkitab, naing ma labok hatam songon nasiniraan asa boto ommu alus napatut tuganuk colma. Hendaklah kata-katamu seperti garam, supaya engkau tahu apa yang akan kau katakan kepada orang lain. Songo padohan ni halak batak, jolo didilet bibir asani dok hata. Jangan asal puas kata-kata. Kata-kata itu sangat berbahaya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, yang terakhir yang ingin dipesankan nats ini kepada kita adalah melalui perbuatan kepada Tuhan, apapun yang kita lakukan terhadap Tuhan, kebaikan atau kejahatan, menentang atau taat, pasti ada balasan dari Tuhan. Adong do jabbar siad debata molo taului jabbarta ditangihon dilehon nasanarikot alai molo so diului ada hukuman. Itu sebabnya kita harus ingat, tetap ingat bahwa melakukan yang baik itu mangula nadinggan saya nadinggan dodapota. Dalam melakukan kebaikan, maka kebaikan akan datang kepada kita. Tetapi jika kita melakukan kejahatan, maka akan ada kejahatan yang ada di dalam kita. Dan melalui nats ini, kita juga diajak untuk semakin mengenal kehendak Tuhan dalam hidup kita yang singkat ini. Satok kidongulut tahun. Tidak lama lagi. Mari kita gunakan, mari kita pakai waktu yang singkat ini untuk melakukan kehendak Tuhan. Asa teruli pasu-pasu, asa teruli lasni roha, asa teruli ulup-ulup, dan generasi yang lebih muda akan semakin bersuka cita dan menjadi orang-orang yang disenangi dan menjadi orang-orang yang Tuhan kasihi. Kiranya Tuhan memberkati kita, kiranya Tuhan selalu ada di dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, terima kasih atas firman yang telah menyapa kami pada pagi hari ini. Takut akan Tuhan adalah permulaan hikmat. Takut akan Tuhan akan membawa kami ke dalam umur yang panjang dan menikmati hidup yang lebih baik. Kiranya Tuhan menguatkan kami di dalam ketaatan dengan menjaga lidah, dengan menjaga kata-kata, dengan menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ketaatan akan kami tunjukkan dengan mencari perdamaian. Tuhan, kuatkan kami untuk melakukan semua perintah Tuhan dan layakkan kami. Walaupun kami saat ini banyak mengalami pergumulan, walaupun pada saat ini kami banyak mengalami persoalan hidup, banyak suka dan duka yang kami alami saat ini, namun kami percaya
oleh karena ketaatan kami, Tuhan mendengarkan seruan kami saat ini. Tuhan akan melepaskan kami dari kesesakan kami. Banyak kesesakan yang kami hadapi saat ini, Bapa. Oleh karena sakit penyakit, oleh karena anak-anak, oleh karena kebutuhan rumah tangga, oleh karena pekerjaan, banyak kesesakan yang kami hadapi saat ini. Namun kami percaya Tuhan akan melepaskan kami dari kesesakan hidup di dunia ini. Tuhan, kami juga saat ini bersuka cita atas anugerah Tuhan, atas sukacita yang diberikan oleh Tuhan dalam kehidupan kami selama dalam minggu ini. Ra adong dosia tonga-tonga nami namarlas ni roha di obason alani dapot karejo, oleh karena naik jabatan, oleh karena untung, oleh karena merayakan ulang tahun pernikahan dan ulang tahun kelahiran. Kiranya Tuhan memberkati sukacita kami, agar kami menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, banyak dosa, banyak kesalahan, banyak pelanggaran yang telah kami lakukan. Ampuni kami, agar kami layak untuk meminta di hadapan Tuhan. Inilah doa kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Kita mengumpulkan persembahan sambil bernyanyi. kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Walau musuh kejam datang menyerang, di tangannya kau aman dan tentram. Tuhan Allahmu maha perkasa, gunung batu perlindungan murna. Jiwamu yang sesak hanya sebentar, segera kau memuji namanya. Jiwamu yang sesat hanya sebentar, segera kau memuji namanya.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah di dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu buat kita semua. Kiranya pelayanan kami berkenan di hadapan Tuhan, walaupun kami sadar bahwa pelayanan kami tidaklah sempurna, tetapi kami percaya Tuhan yang menyempurnakan pelayanan kami. Kiranya Tuhan memberkati jemaat Tuhan yang beribadah pada saat ini. Tuhan yang menguatkan mereka di dalam kehidupan sehari-hari, dan ingatkan mereka Tuhan untuk datang kembali beribadah di minggu yang akan datang. Jemaat Tuhan yang belum bisa beribadah pada saat ini oleh karena pandemi COVID, oleh karena sakit penyakit, oleh karena duka, kiranya Tuhan yang selalu menyertai hidup mereka. Tuhan, kiranya Tuhan memberkati kami dalam
kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin.